Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali dalam pelajaran baca tulis Al-Quran untuk kelas 6 SD ITQ Bakkah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita melanjutkan pembahasan selanjutnya adalah tentang pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf itu terbagi menjadi 3 periode. Jadi yang pertama itu pada masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua pada masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan yang ketiga pada masanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan sahabatnya untuk mengumpulkan ayat-ayat yang terpisah menjadi satu surat yang tersusun. Karena seperti yang kita tahu, surat-surat atau ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu turunnya satu persatu. Jadi dalam 23 tahun ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ayat Al-Quran itu turunnya per ayat. Kayak contohnya misalnya pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan nabi, maka yang pertama kali turun surah Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq ayatnya 1 sampai 5. Padahal kalau kita membaca Al-Alaq dari awal sampai akhir itu jumlah berapa ayat? 19 ayat ya. Al-Alaq jumlahnya seluruhnya 19 ayat. Terus kapan Ustaz turunnya? Ya, di tahun-tahun berikutnya. Ya, seperti itu. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya dari ayat-ayat yang turun dalam waktu 23 tahun itu dikumpulkan menjadi satu surat yang tersusun. Ya. Untuk yang kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka pada zamannya beliau, pengumpulan surat-surat Al-Qur'an yang terpisah di tangan beberapa sahabat. Jadi pada waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat untuk mengumpulkan ayat-ayat menjadi satu surat yang tersusun, maka pada zaman Abu Bakar mengumpulkan surat-surat yang tersusun tadi menjadi satu menjadi satu kumpulan surat-surat. Ya. Kenapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menyuruh sahabatnya untuk mengumpulkan Al-Qur'an atau mengumpulkan surat-surat? Karena pada zamannya Abu Bakar, pada kepemimpinan Abu Bakar, telah terjadi peperangan Yamamah yang terjadi di Yamamah. Jadi perang Yamamah itu terjadi antara kaum muslimin dan Musailamah Al-Kadzab. Ya, semoga Allah melaknat Musailamah. Jadi pada waktu itu banyak sekali para penghafal Al-Quran yang terbunuh. Ya. Jadi waktu peperangan itu memang dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi peperangan Yamamah dimenangkan oleh kaum muslimin. Korban dari kaum muslimin sekitar 600 dan di riwayat lain ada mengatakan 500 orang. Nah, di antara 600 atau 500 orang tersebut banyak sekali penghafal Al-Qur'an yang meninggal pada peperangan Yamamah tersebut. Adapun orang kafir yang meninggal pada peperangan Yamamah itu disebutkan ada mencapai 10.000, di riwayat lain mencapai 21.000. Intinya peperangan kaum muslimin melawan Musailamah Al-Kadzab. Ya. Maka kalau tidak segera dikumpulkan dengan tulisan, Al-Quran akan hilang. Karena pada waktu sebelumnya, di materi sebelumnya Ustaz bilang kan, Al-Quran selain banyak ditulis, pada zaman Arab terdahulu lebih banyak dihafal. Karena orang Arab itu memiliki daya ingat yang sangat kuat. Jadi mereka lebih banyak menghafal Al-Quran daripada pemilik mushaf atau pemilik lembaran-lembaran Al-Quran. Maka ketika banyak penghafal Al-Quran yang meninggal, kalau tidak segera dikumpulkan Al-Quran ini dalam satu mushaf, Al-Quran akan hilang. Maka usul dari Umar bin Khattab
untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kumpulkanlah Al-Quran. Maka Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mencari semua bagian Al-Quran. Ya, kemudian disimpan oleh Abu Bakar yang menjadi satu bagian. Kemudian setelah Abu Bakar habis kepemimpinannya dan meninggal, kemudian Umar menyimpan lembaran tersebut dan diwarisi oleh anaknya Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya. Jadi itu pada masanya Abu Bakar. Dan yang terakhir pada masanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pengumpulan masa Utsman bin Affan, pengumpulan Al-Qur'an pada masa Utsman bin Affan ini terjadi karena waktu itu kaum muslimin terjadi perselisihan tentang bacaan Al-Quran yang mana yang benar. Karena daerah ini membaca Al-Qurannya seperti ini, daerah lainnya lagi membaca Al-Qurannya seperti ini. Ya, jadi banyak perselisihan antara kaum muslimin dalam metode bacaan Al-Quran. Nah, sehingga banyak kaum muslimin yang berselisih dalam membaca Al-Quran. Sehingga Hudzaifah bin Yaman mengusulkan kepada Utsman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Maka Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menyalin lembaran-lembaran yang ada pada Hafsah. Ya, kan tadi kan Al-Qur'annya disimpan oleh Abu Bakar, kemudian disimpan oleh Umar dan diwariskan kepada Hafsah binti Umar. Maka Zaid bin Sabit diperintahkan Utsman bin Affan untuk menyalin lembaran-lembaran Al-Qur'an yang masih disimpan oleh Hafsah binti Umar. Dan Al-Quran yang sudah disalin tadi, Zaid bin Sabit dan beberapa orang sahabat untuk menyalin Al-Quran menjadi satu mushaf. Kemudian disebarkanlah mushaf tersebut ke seluruh negeri Islam. Dan catatan atau lembaran-lembaran yang ada sebelumnya, yang pakai bahasa ini, cara membacanya seperti itu, yang berlainan, dibakar Utsman bin Affan supaya tidak ada perselisihan. Jadi mushaf yang kita pegang sekarang itu, mushaf yang ada pada kita sekarang, itu dinamakan Mushaf Al-Imam. Itulah yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Nah, hari ini kita membahas tentang pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf ya. Jadi Ustadz ulangi sekali lagi, pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf itu melalui 3 periode. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW, yang kedua masanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan yang ketiga masanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang Ustaz sampaikan ini dapat dipahami oleh adik-adik semuanya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.